Stimulus termasuk kredit perumahan telah digelontorkan oleh pemerintah. Tren suku bunga rendah oleh Bank Indonesia ini juga diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan sektor properti di tanah air. Dan kami akan membahasnya dengan Toto Lusida, Ketua Umum Real Estate Indonesia atau REI. Selamat pagi Pak Toto, sehat Pak? Selamat pagi, salam sehat untuk semua, Pak Rizky juga. Iya, Pak Toto, ini kalau kita ngomongin soal properti, ini sebenarnya bagaimana sih Pak tren pembelian dan juga kepemilikan properti di masa pandemi seperti sekarang? Apakah di tahun ini, di awal tahun 2021 bisa dikatakan sudah cukup membaik Pak? Sepertinya mulai Agustus 2020 itu arah membaik itu ada untuk yang kelas menengah. Jadi yang harga 300 sampai 1 miliar itu naiknya luar biasa sehingga properti itu bisa jadi plus 1,4 ya, persen. Oke, jadi untuk harga yang menengah gitu ya Pak. Tapi Pak, kalau misalnya bicara trennya Pak, ini kan kalau properti kan sebelum masa pandemi, biasanya kita kalau misalnya investasi di properti itu ada yang untuk hunian, ada juga yang memang untuk pure investasi. Kalau bicara trennya, saat ini seperti apa nih Pak? Yang sekarang banyak transaksi itu semuanya hunian dulu. Yang investasi memang kita juga belum konsentrasi ke situ karena masih ada masalah pandemi COVID ini. Oke, berarti sudah mulai menggeliat lagi sektornya. Dan ini sebenarnya apa saja sih Pak yang paling penting diketahui oleh kita nantinya nih para calon pembeli atau calon investor saat akan mulai berinvestasi di properti di masa pandemi saat ini? Kalau masalah perhatian dari atau atensi dari calon end user, itu kita sendiri REI itu ada 3. Saya bagi 3 untuk hunian ya, karena REI juga membawai seluruh building ya. Jadi perkantoran juga, mall juga, hotel juga. Jadi kalau yang untuk hunian itu kita ada 3, rumah sederhana bersubsidi, rumah menengah, dan rumah menengah atas. Jadi yang ada sekarang memang yang sudah meningkat adalah kelas menengah. Kelas menengah ini akan kita pertahankan konsistensinya untuk supaya kelas yang atas dan kelas bawah ikut. Tapi kelas bawah ini memang lebih tergantung dari regulasi pemerintah. Pure dari situ, bukan dari makroekonomi. Sehingga kita perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk rumah, untuk masyarakat berpenghasilan rendah, supaya mereka bisa membeli dengan lancar tanpa banyak halangan di dalam mengurangi backlog. Kalau sekarang dari end usernya, end user itu perhatian dia memang ke arah ke lokasi, ke arah developersnya. 3 juga memang ada penundaan beberapa saat untuk yang kelas atas. Kemarin karena PSBB yang begitu ketat, sehingga pembangunan memang agak lambat. Tapi dalam artian semuanya on the right track kok. Oke, sudah mulai jalan lagi. Tapi Pak, bicara juga nih soal target dari unit pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini apakah responnya positif ini Pak dari para pengembang properti dan juga calon pembeli melihat kondisinya saat ini? Jadi gini, kalau tahun lalu itu 2020 itu anggarannya 320.000 unit. Nah, tahun ini anggarannya 156.000 unit untuk FLTP. Kemudian ada dana bergulir kurang lebih 20.000. Kemudian dari BP2BT, bantuan uang muka 40 juta itu sebanyak kurang lebih 50.000. Tapi dari kondisi yang ada ini memang pasti kurang. Pertama. Kedua, dari regulasi. Apa tahun lalu yang 320.000 kita tidak bisa mencapai target? Itu karena regulasi-regulasi yang ada itu tidak kondusif dengan program dana subsidinya. Oke, jadi regulasinya kurang cocok gitu ya Pak? Iya, saya ambil contoh ya. Misalnya yang paling
krusial itu masalah maksimal pendapatan. Maksimal pendapatan yang dulunya gaji pokok 4 juta, sekarang berubah menjadi take home pay 8 juta suami istri. Buat mereka sulit karena apa? Satu, apalagi yang luar Jawa. Karena mereka ada tunjangan-tunjangan lain di dalam hidup mereka yang harus dimasukkan semua. Apalagi kalau misalnya saya ngomong luar pulau tadi, misalnya di Papua itu ada jangan kemahalan hidup. Nah, sehingga pendapatan mereka take home itu di atas 8. Tapi karena living cost-nya tinggi, biaya hidupnya tinggi, akhirnya sama aja hasilnya. Nah, mereka nggak bisa ngambil rumah dengan regulasi. Oke. Kemudian Pak, ini kan juga bicara tadi soal regulasi, kemudian insentif, stimulus yang kita tahu pemerintah ini juga menaruh perhatian di sektor properti dalam PEN gitu ya untuk menangani wabah ini. Kemudian apakah berbagai stimulus yang sudah diberikan, insentif yang sudah diberikan di sektor perumahan ini sudah benar-benar terrealisasikan dan dirasakan Pak Toto? Sebagian memang kita rasakan. Misalnya restrukturisasi dalam hal kredit yang diberikan dengan edaran OJK dan Bank Indonesia, di mana bank-bank sudah melakukan semuanya. Tapi masih banyak yang belum. Misalnya saya ngomong sekarang BI rate. BI rate sudah 3,75. Tapi kredit perbankan yang diberikan tidak turun sama sekali sampai hari ini. Oke, kemudian apalagi Pak? Dari stimulus yang sudah diberikan yang belum dirasakan? Jadi gini, prinsipnya buat saya, pemerintah itu kan memang banyak institusi yang terlibat di properti, termasuk industri terkait. Karena properti itu terkait dengan 175 industri lain dari 185 yang ada di Indonesia. Jadi hampir 95% terlibat di properti. Nah, tapi semuanya ini harus kondusif. Kita ini seperti misalnya binatang anjing, kita maunya dilepas tapi dikasih rantai. Nah, itu yang terjadi sehingga kondisi ini jadi bermasalah. Apalagi sekarang mulai Januari. Ada aturan baru yang seumur-umurnya properti itu tidak pernah dilaksanakan. Jadi, apa itu Pak? Esbum itu kadang ada, kadang enggak. Sekarang ini Esbum dia dari pemerintah minta bahwa Esbum itu harus ada baru bisa realisasi KPR subsidinya. Nah sekarang Esbumnya itu kan tergantung mereka juga, bukan tergantung dari developer atau dari asosiasi. Itu yang terlaksana sampai sekarang tertunda realisasi. Jadi mulai 1 Januari sampai dengan hari ini kita belum bisa realisasi sederhana bersubsidi. Oke Pak Toto, ini kan juga tadi sudah sempat Anda bahas mengenai tren suku bunga rendah tadi dari BI yang Anda respon positif gitu ya. Kemudian juga tadi ada juga beberapa regulasi yang dikatakan belum maksimal. Tapi kalau misalnya apabila ingin sektor properti ini lebih maksimal lagi di tahun 2021, apa saja Pak yang mungkin bisa Anda sampaikan dari teman-teman Real Estate Indonesia? Jadi kita minta kredit itu bunganya turun. Sekarang itu spread bunga antara BI rate dengan kredit itu sudah hampir 4 kali lipat. Saya sampaikan ada apa dengan perbankan Indonesia. Sedangkan kalau dilihat dari grafiknya bahwa likuiditas perbankan sangat amat sehat. Bahkan cenderung ke arah berlikuid. Tapi mereka tidak mau menurunkan bunga, memfilter kredit dengan ketat. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, perpajakan memang kasih relaksasi. Tapi saya minta, ini kan banyak uang di bawah bantal istilahnya, karena belum lapor pajak nih. Sejak Indonesia merdeka, mereka main laporan pajak. Nah, waktu teks amnesti kemarin ragu-ragu nggak ikut. Sekarang itu duit itu kan luar biasa banyak. Kalau itu bisa diterapkan di mikroekonomi,
itu akan sangat membantu dalam kondisi pandemi ini supaya semua mikroekonomi bisa bangkit. Oke, baik Pak Toto Lusida, Ketua Umum Real Estate Indonesia. Ini semoga tadi aspirasi Anda bisa didengarkan nanti dengan pemerintah untuk kemudian mengeluarkan kembali regulasi-regulasi yang memang lebih tepat untuk memaksimalkan sektor properti di tanah air. Terima kasih Pak atas waktunya untuk CNN Indonesia Today. Sehat selalu. Sehat selalu. Ya, Menteri